Waktu itu benar-benar Hendri ini merasa merinding dan agak takut karena melihat istri Anton sudah dibungkus dengan kain kafan persis seperti pocong. Kanjeng Ratu ini sudah datang. Pas Kanjeng Ratu ini datang, beliau marah karena janin ini usianya sudah lebih dari 4 bulan. Rumahku ini setelah kamu jadikan ritual pesugihan, ini anak dan istriku ini kok sering diganggu pocong, diganggu suara ketawa kuntilanak. Bahkan Gondoruo ini sering datang ke rumah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Hendri yang asalnya dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, di episode kali ini kami ingin membagikan cerita. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Hendri. Mas Hendri ini asalnya dari sebuah desa di Semarang, dan kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2010. Nah, sebelum kami menceritakan cerita dari Mas Hendri ini, kami ingin menyampaikan beberapa pesan. Jadi gini teman-teman, sempat beberapa kali kami itu mendapat email. Jadi ketika kami menceritakan cerita tentang pesugihan, waktu itu cerita pesugihan yang mana kami lupa, yang jelas ada email yang masuk. Terus di email itu ada seorang laki-laki, dia ini bilang bahwa dia berminat untuk mencari pesugihan seperti yang ada di cerita di Kembara Sunyi. Nah, ini yang benar-benar membuat kami kecewa sebenarnya. Jadi apapun yang kami ceritakan di Kembara Sunyi, entah itu cerita pendakian gunung, pesugihan, penglaris, maupun santet, ini bukan semata-mata untuk menginspirasi kalian supaya melakukan perbuatan yang seperti ini. Bukan, tapi semata-mata harapan kami, kalian yang menonton ini bisa mengambil inspirasi dan terutama mengambil hikmah supaya tidak melakukan yang sama. Jadi ambil yang baik, buang yang buruk. Seperti contoh, ketika kami cerita tentang mendaki gunung, apa-apa yang dilakukan di sana yang berakibat buruk seharusnya juga tidak kalian lakukan. Dan ketika kami ngasih contoh, misalnya di gunung harus membuang sampah dan tidak meninggalkan sampah itu di gunung, seharusnya kalian yang menonton juga melakukan itu. Ini baru sebuah inspirasi. Karena apa? Kami sebagai konten kreator itu bertanggung jawab penuh atas konten yang kami bagikan. Kami nggak mau ini nanti akan menjadi sebuah dosa jariah kita di akhirat kelak. Malah justru kami ini kepingin tayangan-tayangan ini bisa memberi hikmah untuk kalian semua. Jadi misalnya kami ngasih contoh
Ketika kami naik gunung menegur beberapa pendaki yang membuang sampah sembarangan, seharusnya kalian yang nonton itu ketika naik gunung menemui pendaki yang semacam itu, kalian juga harus menegur. Mari kita lakukan kebaikan itu bersama-sama. Nah, kembali lagi ke beberapa orang yang sempat mengirim email dan menanyakan tentang perihal pesugihan. Tentu kami jawab dengan sangat kecewa sekali bahwa kami tidak pernah memberi inspirasi supaya kalian mengikuti itu. Tidak. Ada beberapa memang yang mengirim email dan mereka ini terang-terangan menanyakan hal itu. Mereka bilang mereka sudah nggak bisa lagi cari jalan keluar. Mereka terhimpit utang dan lain sebagainya. Mereka ingin cari pesugihan. Ya tentu kami sarankan, bersabarlah. Bagi kalian yang muslim, sudah jelas bahwa Allah katakan, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kalian hanya perlu sabar dan perbaiki sholat kalian. Ini hanya pesan yang bisa kami sampaikan. Bukan untuk bermaksud menggurui. Demi Allah sama sekali bukan bermaksud menggurui, karena kami ini sama-sama dari lubang yang kotor. Kami ini dari kumpulan orang-orang yang dulu pernah tersesat dan sekarang berusaha untuk mencari kebaikan-kebaikan. Jadi itu saja, sekali lagi pesan kami, jadikan video-video di Gembala Sunyi ini sebagai inspirasi kebaikan teman-teman. Jadi kami mohon maaf teman-teman ketika pesan yang kami sampaikan tadi mungkin tidak berkenan bagi sebagian teman-teman semua, tapi niat kami memang benar-benar tulus sekali untuk mengajak kalian semua dan kita semua untuk berubah menuju ke jalan kebaikan. Nah, kita masuk ke ceritanya. Cerita ini seperti yang kami sampaikan di awal, cerita ini dikirim oleh Mas Hendri. Di sini Mas Hendri mengirim cerita itu juga menjelaskan bahwa cerita ini semata-mata untuk mengingatkan kita semua bahwa memang ritual pesugihan itu ada, sampai sekarang masih eksis. Dan tujuan Mas Hendri menceritakan ini kepada kita semua dan kepada kalian semua yang nonton, supaya kita ini bisa mengambil hikmah dan tidak terjebak di dalam praktek-praktek semacam ini. Itu tujuannya. Nah, Mas Hendri ini menceritakan tentang seorang temannya yang namanya Anton, yang dia ini pernah terjebak di sebuah pesugihan. Ceritanya waktu itu di tahun 2010, Henry ini menjaga sebuah peternakan ayam di sebuah desa di Semarang. Dia sudah kerja di peternakan ayam ini sekitar 7 tahunan lebih. Jadi dia di sana tinggal di sebuah mes, yang mes ini letaknya nggak jauh dari peternakan ayam itu. Dia tinggal di mes ini bersama adiknya. Nah, selama Henry kerja di peternakan ayam itu, temennya Henry yang namanya Anton ini selalu berkunjung ke sana. Dia selalu main ke sana. Karena memang rumah Anton ini nggak jauh dari tempat peternakan Mas Hendrik ini. Jadi hampir setiap hari, si Anton datang ke sana untuk sekedar ngopi, ngobrol, dan bercerita apapun. Anton ini adalah seorang kepala rumah tangga. Dia punya istri dan punya 1 orang anak yang waktu itu anaknya usianya sekitar 3 tahunan. Jadi memang Anton ini kerjanya serabutan. Dia lebih sering nganggur. Dan kenapa waktu itu Anton sering berkunjung ke tempat Henry? Karena waktu itu memang Anton ini lagi nganggur-nganggurnya. Nah, suatu ketika Anton ini datang. Dia ngobrol-ngobrol, disuguhilah kopi sama si Henry ini, mereka ngobrol. Dan kemudian tiba-tiba Anton ini cerita bahwa dia ini mengaku kesulitan secara ekonomi. Dia ceritakan semua. Setiap hari bahkan untuk makan pun nggak bisa. Nah, untungnya dia ini tinggal dekat sekali dengan rumah orang tua. Untuk kebutuhan sehari-hari makan dan lain sebagainya dibantu oleh orang tuanya Anton. Dan waktu itu Anton juga mengungkapkan ke Henry bahwa istrinya ini hamil 3 bulan. Dia sendiri nggak tahu. Dan tahu-tahu ketika dicek, istrinya ini hamil dan kira-kira hamilnya itu usianya 3 bulanan. Nah, tiba-tiba yang membuat Henry ini kaget, Anton itu cerita bahwa dia pengen melakukan pesugihan. Dia dapat kabar, nggak tahu infonya ini dari mana. Ada orang yang ngasih info ke Anton bahwa ada sebuah pesugihan. Pesugihan ini bisa dilakukan oleh siapapun dan syaratnya
adalah menukarkan janin. Janin ini harus berusia di bawah 4 bulan, nggak boleh lebih dari itu. Dan kalau lebih muda dari 4 bulan itu malah lebih bagus. Akhirnya di situ Anton ngomong ke Henry bahwa dia pengen menjalani ritual pesugihan ini. Tentu waktu itu Henry kaget. Dan Henry ini sempat menasihati Anton. Ton, aku tahu kamu itu nganggur lama banget. Dan kamu kesusahan secara ekonomi. Tapi nggak seharusnya kamu menempuh jalan ini. Jadi Henry sempat menasihati Anton seperti itu. Dan kemudian beberapa hari setelah itu, Anton datang lagi. Dia cerita lagi, berkeluh kesah lagi. Dan Anton bilang ke Henry bahwa dia sudah niat untuk melakukan ritual pesugihan itu. Bahkan waktu itu Anton bilang bahwa ada seorang guru spiritual yang bisa membantu Anton untuk menjalani ritual pesugihan ini. Nah, Henry ini semakin sebel juga dengan Anton. Dia nasihati lagi temennya itu. Sudahlah, Ton, kamu cari kerja, sabar dulu. Cari kerja, jangan menjalani ritual yang semacam itu. Tapi si Anton ini tetap kukuh. Bahkan dia cerita ke Henry syarat-syarat yang harus dilakukan Anton ini seperti apa. Jadi sekalian waktu itu Anton ini minta tolong ke Henry. Dia bilang, Hen, ini aku sudah benar-benar mau melakukan ritual pesugihan ini. Aku sudah nggak ada jalan keluar lagi. Dan aku sudah bilang sama guru spiritualku, ini syaratnya aku menukarkan janin yang ada di kandungan istriku. Nah, semakin sebel lah si Henry ini. Kamu itu gila, kamu itu. Kamu ini nggak bisa mikir atau gimana. Tapi si Anton tetap ngotot. Sudah, Hen, ini sudah tak pikir bener matang-matang. Dan istriku juga sudah setuju. Dia mau melakukan ritual pesugihan ini. Terus di sini Anton juga bilang bahwa dia butuh bantuan 2 orang untuk menemani Anton ketika melakukan ritual pesugihan ini. Karena kata guru spiritual Anton, nanti akan dibutuhkan 2 orang yang ketika ada apa-apa terjadi di Anton, 2 orang ini akan membantu Anton untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Nah, si Anton ini minta tolong ke Henry, beserta juga dengan adiknya. Henry nggak mau waktu itu. Aku nggak mau. Yang pertama, aku nggak setuju kamu menjalani ritual ini, apalagi aku sampai bantu kamu. Aku nggak mau, dan jangan libatkan aku sama adikku. Aku nggak mau. Nah, berhari-hari Anton kesana terus. Setiap hari Anton selalu cerita dia minta tolong supaya Henry ini membantu Anton melakukan ritual pesugihan itu. Sampai pada akhirnya Henry ini pun luluh. Ya sudahlah, kalau memang kamu mau seperti itu, aku bantu, tapi aku berlepas diri dari ini semua. Ketika nanti terjadi apa-apa, aku nggak mau tahu. Nah, Anton bilang, sudah nggak apa-apa. Kamu cuma bantu aku pada saat ritual pesugihan ini berlangsung. Setelah itu kamu nggak perlu ikut campur, nggak perlu terlibat. Aku jamin itu. Nah, orang satunya lagi, karena Henry nggak mau adiknya terlibat, Anton mencari salah satu orang temannya. Ada temannya Anton ini yang namanya Iwan. Iwan ini sudah berkeluarga, sudah punya anak istri. Dan si Henry ini sebenarnya nggak kenal dengan Iwan. Jadi waktu itu Anton cuma bilang dia mau ajak satu temannya lagi namanya Iwan. Nah, singkatnya, malam itu mereka berangkat menuju ke rumah guru spiritual Anton. Anton ini memanggil beliau dengan panggilan Bajro. Mereka berangkat bersama-sama. Jadi Henry ini boncengan dengan Anton, sementara Iwan itu sendirian. Jadi pas waktu mereka berangkat, Henry ini sama sekali belum kenal dengan Iwan. Mereka berangkat menuju ke rumah Bajro. Rumah Bajro itu ada di sebuah pedesaan. Rumahnya ini sangat sederhana sekali, dan lantainya ini hanya tanah. Nggak ada keramik, nggak ada apapun, hanya tanah. Nah, Bajro ini tampilannya seperti orang-orang biasa, orang-orang desa. Dia pakai kemeja, pakai celana. Terus di situ, Bajro ini menyambut Anton. Dan pas pertama kali datang, Bajro ini sempat tanya ke Anton, Mas, niki jenengan serius badhe ngelakoni ritual niki. Jadi maksudnya Bajro tanya kepada Anton, apa sampean ini sudah serius mau melakukan ini? Sudah bilang ke istrinya belum? Istrinya mau nggak melakukan ini? Dan Anton bilang ke Bajro, sudah Mbah, saya sudah bilang ke istri saya, dan ini saya ajak 2 orang teman saya.
yang mau membantu saya nanti. Nah, terus di situ mereka memilih lokasi yang akan dijadikan ritual pesugihan nanti. Di situ Anton tiba-tiba bilang ke Mbah Jero, "Anu Mbah, ini teman saya punya peternakan ayam dan di sana ada mesnya. Di sana itu sepi lokasinya." Nah, Hendri kaget loh, Ton. Kok ritualnya di tempatku, Ton? Ya udah, Hen, nggak ada tempat lagi, gimana lagi? Terus akhirnya Mbah Jero bilang, "Ya sudah, kalau gitu kita cek lokasinya di sana. Saya pengen tahu apakah bisa digunakan untuk ritual." Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol itu, mereka langsung bareng-bareng menuju ke peternakan ayamnya Henry. Begitu sampai di sana, Mbah Jero ini cek lokasi. Nah, terus akhirnya nggak lama kemudian Mbah Jero bilang, "Ini nggak bisa, Mas, kalau dilakukan ritualnya di sini. Karena nanti kalau ada apa-apa, ini nanti kandang ini porak-poranda. Nanti sampai malah cari ganti rugi. Harus cari tempat yang benar-benar sepi, jauh dari perkampungan penduduk dan nggak beresiko nabrak-nabrak ke yang lain kalau misalnya terjadi sesuatu." Nah, Anton pun bingung. Akhirnya di situ teman Anton yang namanya Iwan ini tiba-tiba menawarkan diri. "Ton, gimana kalau di rumahku aja? Rumahku kan jauh dari perkampungan penduduk. Rumahnya ini jauh-jauh dari rumah yang lain." Terus Anton tanya, "Lah terus anak istrimu gimana, Wan?" "Lah anak istriku nanti tak pulangkan aja ke rumah orang tuaku. Sudahlah, gampang urusan itu." Tiba-tiba Iwan menawarkan seperti itu dan akhirnya mereka setuju. Jadi Mbah Jero dan lain-lain menuju ke rumah Iwan. Jadi di sini Iwan ngomong ke anak dan istrinya, di hari Jumat Kliwon nanti, anak dan istrinya ini disuruh tidur di rumah orang tuanya Iwan lebih dulu. Karena Iwan dan teman-teman ini ada perlu. Waktu itu istrinya Iwan ini nggak tahu menau sebenarnya apa yang mau dilakukan oleh Iwan dan teman-teman. Istri dan anaknya pun nurut. Nah, tibalah hari itu, ketika sebelumnya Mbah Jero ini sudah ngomong ke Anton supaya membawa beberapa perlengkapan. Seperti baskom dari seng, gelas-gelas. Di situ juga Anton disuruh membawa degan yang masih muda atau kelapa muda. Anton juga membawa beberapa dupa dan juga beberapa bunga 7 rupa. Dibawalah waktu itu di hari Jumat Kliwon. Menuju ke rumah Iwan, dan rumah Iwan ini sudah sepi sekali. Anak istrinya sudah pergi dan kampung ini memang terbiasa sepi di atas jam 7 malam. Begitu sampai di sana, mereka masuk. Mereka ini melihat ada 2 buah kamar di rumah Iwan itu dan ada sebuah dapur di belakang. Nah, mereka menunggu di sana dan di sini istrinya Anton ini sudah ikut. Ketika istrinya Anton ikut, Hendri ini sampai benar-benar nggak tega melihat istrinya Anton. Kok sampai tega ya mereka ini melakukan hal yang semacam ini? Jadi Hendri itu diam terus waktu itu. Dan mereka ini disuruh masuk ke sebuah ruangan yang sudah dipilih oleh Mbah Jero. Di sana kelapa muda sudah diletakkan, baskom, kembang 7 rupa, berikut gelas dan juga piring diletakkan di sana. Dan istrinya Anton ini disuruh masuk. Waktu istrinya Anton ini masuk ke ruangan itu, Hendri dan yang lain ini ada di luar. Jadi mereka disuruh nunggu di luar. Gak lama kemudian, Mbah Jero ini keluar dari ruangan itu. Hendri, Anton, dan juga Iwan disuruh masuk. Di sana dia ini diarahkan oleh Mbah Jero untuk membaca beberapa ajian-ajian atau mantra-mantra yang nanti harus dibacakan. Jamnya ini tergantung Mbah Jero. Ketika Mbah Jero ngomong siap, barulah ritual ini dilaksanakan. Nah, pas Mbah Jero ngomong seperti ini, Hendri ini sempat melihat di dalam ruangan kamar itu, istrinya Anton ini sudah ditutup kain kafan, persis seperti pocong. Disinilah waktu itu benar-benar Hendri ini merasa merinding dan agak takut. Karena melihat istri Anton sudah dibungkus dengan kain kafan persis seperti pocong. Dia tidur di sana, dia dibaringkan di ruangan itu. Nah, setelah itu Mbah Jero ini bilang, nanti kalian jangan beranjak kemanapun. Pas aku bilang sudah siap, kalian baca mantra-mantra ini. Jadi mereka semua dikasih tulisan-tulisan yang harus mereka bacakan. Nah, ternyata sekitar jam 11:30 malam, pintu ini disuruh nutup semua. Dan Mbah Jero masuk ke dalam ruangan itu. Pintu ini agak ditutup sedikit.
Jadi Hendri, Anton, dan Iwan ini posisinya ada di ruang tengah. Bukan ada di dalam kamar. Yang ada di dalam kamar ini adalah istrinya Anton dan juga Mbak Jero. Dari situ mereka bisa melihat sedikit. Nah, setelah itu ritual ini pun dilakukan. Mbak Jero mulai membaca mantra-mantra, diikuti oleh Anton, Hendri, dan juga Iwan. Hendri sendiri waktu membaca mantra-mantra itu dia nggak tahu mantra-mantra ini artinya apa. Yang jelas dia hanya membaca. Nah, tiba-tiba mereka yang ada di sana itu merasakan suasananya ini sudah mulai beda. Ada hembusan angin. Angin ini yang awalnya semilir tiba-tiba menjadi kencang. Terus atap-atap yang terbuat dari seng itu tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Nah, yang Mbak Jero yang ada di dalam ruangan itu tiba-tiba ngomong, wes teko. Langsung di situ mereka ini kaget. Artinya sudah datang. Entah yang datang ini siapa, tapi tiba-tiba Hendri ini merasakan sendiri ada aura yang beda sekali. Jadi kayak ada energi yang besar yang masuk di rumah itu, tiba-tiba pintu kamar ini terbuka dengan sendirinya, dengan kencang banget, buak, dan kemudian nutup lagi dengan kencang, buak. Nah, gak lama dari situ, tiba-tiba mereka semua mendengar di dalam ruangan ini berisik banget. Ada suara piring yang terlempar, ada suara seperti ledakan. Gak tahu suara ledakan ini apa, dar, kenceng banget. Nah, suara-suara berisik ini terjadi sekitar hampir 5 menitan. Sampai-sampai Hendri ini benar-benar gak kuat mendengar suara berisik dari dalam kamar. Nah, setelah suara-suara berisik ini terjadi sekitar 5 menitan, barulah Mbak Jero ini keluar dari kamar tersebut dengan raut wajah itu yang agak sebel. Terus Mbak Jero bilang ke semuanya, ayo keluar dulu, aku mau ngomong. Begitu semuanya keluar, barulah Mbak Jero ini cerita. Tadi Kanjeng Ratu ini sudah datang. Pas Kanjeng Ratu ini datang, beliau marah. Karena janin ini usianya sudah lebih dari 4 bulan. Terus Mbak Jero bahkan ngomong ke Anton, kamu itu gimana? Katanya janin istrimu ini usianya nggak sampai lebih dari 4 bulan. Kenyataannya janin istrimu ini sudah lebih dari 4 bulan. Di situ Kanjeng Ratu marah. Nah, Anton mengakui dia sendiri nggak tahu pasti. Karena dia nggak punya biaya untuk memeriksakan istrinya. Usia kandungannya berapa dia nggak tahu. Dia hanya mengira-ngira. Nah, dari situlah kemudian Mbak Jero memastikan usia kandungan istrinya Anton ini lebih dari 4 bulan. Dan inilah yang membuat ritual pesugihan ini gagal. Karena Kanjeng Ratu tidak mau. Nah, terus dari situ Anton ngomong lagi ke Mbak Jero, Mbah, kira-kira bisa nggak Mbah diakali, Mbah? Aku sendiri jujur nggak tahu kalau usia kandungan istriku ini sudah lebih dari 4 bulan. Terus Mbak Jero itu diam sejenak, dia bilang ke Anton, mau nggak kamu tanya ke istrimu? Syaratnya ini agak berat. Syaratnya istrimu harus berdiam diri di kamar itu, masih pakai pocong, dan nggak ada lampu sama sekali. Dia ditinggal di sini sendirian. Coba tanya istrimu dulu, mau nggak melakukan ini? Nah, Anton langsung buru-buru masuk ke dalam kamar. Begitu Anton masuk dalam kamar, dia ini kaget. Dia melihat suasana di kamar atau kondisinya ini benar-benar berantakan. Ternyata ledakan tadi itu berasal dari kelapa muda yang hancur berkeping-keping. Jadi kelapa muda ini benar-benar meledak. Gak tahu gimana ceritanya tiba-tiba kelapa muda ini meledak, dan di situ dia juga melihat piring, gelas, dan lain sebagainya ini sudah pecah berantakan. Di sini kemudian Anton fokus kepada istrinya, dia tanya, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Kamu tadi lihat apa? Istrinya bilang dia nggak melihat apapun selain dia mendengar suara-suara berisik dan suara perempuan yang terlihat marah. Nah, kemudian Anton ngomong ke istrinya, ini syarat kita gagal karena usia kandunganmu ini lebih dari 4 bulan. Kanjeng Ratu nggak mau. Nah, terus gimana, Mas? Kita sudah terlanjur kayak gini. Ini gini aja. Kata Mbak Jero, kalau kita mau memperbaiki syaratnya, kamu harus diem di sini sendirian. Tanpa lampu, tanpa apapun, dan kamu sendirian di sini bener-bener tanpa ada yang menemani. Mau nggak kamu? Nah, mungkin waktu itu istri Anton ini sudah benar-benar kepepet. Dia sudah terlanjur melakukan hal ini, akhirnya dia bilang dia mau. Nah, Anton pun menyampaikan ini ke Mbak Jero, Mbah, istri saya mau, Mbah.
Gimana Mbak? Ya sudah, malam ini juga kita lakukan ritualnya. Jadi Mbak Jero mulai masuk lagi ke dalam. Kain kafan yang sudah dibungkuskan ke istrinya Anton ini diperbaiki lagi. Sampai benar-benar rapi dan rapat. Terus istrinya Anton dibiarkan di sana sendirian. Kamar ditutup dan mereka semua pun pergi. Jadi Mbak Jero pulang ke rumah. Iwan pun juga pergi ke rumah orang tuanya, menuju ke istri dan juga anak-anaknya. Sementara Henry pun juga kembali ke peternakan ayam. Nah, sedangkan Anton ini ikut bersama Henry. Dia tidur di peternakan Henry, di mesnya itu. Terus tiba-tiba di tengah malam, Anton ini kebangun. Dia bangunkan Henry. Hen, bangun, Hen. Kenapa, Ton? Perasaanku ini nggak enak, Hen. Kenapa emangnya? Aku kepikiran istriku bener. Kok kayak perasaanku ini nggak enak banget. Aku khawatir ada apa-apa sama istriku. Terus Henry bilang, ya sudah, ayo ke sana aja sekarang. Ya sudah, Hen, ayo ke sana aja. Anton dan Henry akhirnya menuju ke rumah Iwan. Nah, di sana itu ketika Anton ini buka pintu rumah si Iwan, Anton sudah melihat istrinya ini berada di luar ruangan dan istrinya ini sudah nggak pakai kain kafan itu. Artinya bahwa ritual ini gagal karena istrinya keluar ruangan. Terus Anton tanya ke istrinya, kamu kenapa keluar? Nah, di sini istrinya ini sambil nangis sesenggukan, dia cerita bahwa dia nggak kuat. Malam itu pas dia melakukan ritual ini, dia nggak kuat bener-bener karena dia mendengar banyak sekali suara-suara aneh, suara-suara gaduh. Dia sebenarnya bisa menahan suara-suara aneh ini. Yang dia benar-benar nggak bisa menahan karena waktu itu istrinya Anton ini didatangi oleh sosok kakeknya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kakeknya ini datang dalam posisi yang nangis sesenggukan sambil dia bilang ke istrinya Anton itu, "Nduk, kue ojo ngelakoni iki, Nduk. Kue ojo ngelakoni iki, cukup mbah iki tok ae sing ngelakoni. Kue ra usah melu-melu." Nah, intinya waktu itu istrinya Anton ini didatengin oleh sosok kakeknya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan di sini kakeknya ngomong ke istrinya Anton bahwa dia jangan melakukan hal ini, jangan melakukan pesugihan ini. Karena ternyata kakek dari istrinya Anton ini sudah pernah melakukan ritual itu. Bahkan kakek dari istrinya Anton ini mengaku dia mendirikan pesantren-pesantren itu dari hasil pesugihan. Sampai pada akhirnya dia ini merasa tersiksa dengan apa yang sudah dia lakukan. Akhirnya di situ kakeknya ini bilang ke istrinya Anton, sudah cukup, batalkan ritual pesugihan ini. Cukup kakek yang pernah mengalami situasi ini. Kamu jangan, selamatkan kamu dan anak cucumu dari perilaku yang seperti ini. Cukup kakek. Dan disinilah istri Anton ini cerita sambil nangis. Dia kayak benar-benar nggak percaya dia didatengin kakeknya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan yang membuat istrinya Anton ini juga heran dan kaget karena di situ kakeknya mengaku pesantren-pesantren yang didirikan oleh kakeknya itu ternyata uangnya berasal dari pesugihan-pesugihan ini. Disitulah istri Anton ini kaget mendengar pengakuan dari kakeknya sendiri. Nah, akhirnya dari situ Anton ini bilang ke istrinya, ya sudahlah, kalau gitu kita nggak usah melakukan ritual-ritual ini. Kita batalkan aja. Nah, sajen-sajen yang ada di dalam ruangan itu diambil semua sama si Anton dan dibuang di belakang rumahnya Iwan. Setelah itu Anton pun pulang bersama istrinya. Akhirnya esok harinya Anton menyampaikan hal ini ke Iwan. "Wan, kami sudah selesai melakukan ritual. Rumahmu sudah kami bersihkan. Sudah, kamu sama istrimu kembali aja ke rumahmu." Nah, Iwan sama istrinya pun kembali ke rumah itu. Ternyata ada banyak sekali hal ganjil yang dialami oleh Iwan beserta anak istrinya. Nah, ketika itu istrinya Iwan ini sering didatengin oleh sosok pocong. Jadi benar-benar pocong ini menampakkan diri persis di depan istrinya Iwan. Dan beberapa hari kemudian, anak dan istri Iwan ini juga diteror oleh sosok gondruwo. Ada juga sosok kuntilanak yang ketawa, dan teror-teror ini berlangsung setiap malam. Sampai pada akhirnya Iwan ini pun ngomong ke Anton, "Ton, rumahku ini setelah kamu jadikan ritual pesugihan, ini anak dan istriku ini kok sering diganggu pocong, diganggu suara ketawa kuntilanak,
Bahkan Gundurwo ini sering datang ke rumah kami. Ini kenapa, Ton? Terus karena Anton ini juga nggak paham tentang itu, Anton pun ngomong ke Mbah Jero, Mbah, ini gimana ya Mbah? Rumahnya Mas Iwan itu kok sering didatengin sosok Gundurwo, pocong, dan juga kuntilanak. Nah, Mbah Jero ini dengan entengnya ngomong, lah salahmu sendiri. Kamu itu kalau sudah tahu membatalkan ritual pesugihan itu, ya kamu ngomong ke aku. Nggak secara tiba-tiba kamu buang sajen itu tanpa ada doanya. Itu ada doa penutupnya, Ton. Nggak sembarangan kamu asal buang sajen itu. Ada ritualnya sendiri dan harus ada doa penutupnya. Terus ini gimana, Mbah? Saya mohon maaf, Mbah, saya nggak tahu. Ya sudahlah, wis. Kalau kayak gitu biar aku yang kesana. Lain kali kamu nggak boleh sembrono kayak gini. Kamu sudah tahu kamu membatalkan ritual itu. Istrimu nggak jadi melakukan ritual ini. Kamu harusnya ngabarin aku. Nggak serta-merta sajen ini kamu buang tanpa ada ritual yang khusus. Akhirnya dari situ Mbah Jero pun menuju ke rumahnya Iwan. Di sana beliau itu bilang ke Iwan supaya mencari 2 ekor ayam putih yang benar-benar putih. Nah, Iwan pun menghubungi Anton. Ton, ini gimana, Ton? Mbah Jero minta 2 ekor ayam warnanya putih, polos. Tolong dibantu, Ton. Ini kan juga karena kamu juga. Nah, di situ akhirnya Anton pun juga merasa bertanggung jawab. Dia mencarikan 2 ekor ayam jantan warna putih. Akhirnya setelah dicari sekian lama, sekitar hampir 2 hari Anton mencari 2 ekor ayam ini, dapatlah ayam ini. Ayam ini pun dibawa menuju ke rumah Iwan dan ayam ini disembelih dan dilakukan ritual di sana. Singkatnya, setelah ritual ini dilakukan oleh Mbah Jero, Iwan mengaku sudah nggak pernah lagi didatengin oleh sosok-sosok yang mengerikan ini. Nah, akhirnya setelah kejadian itu, Hendri menyaksikan sendiri Anton ini lebih sabar. Dia menjalani hidup dan istrinya lebih sabar dan dia bersyukur bahwa waktu itu dia nggak jadi melakukan ritual pesugihan tukar janin. Jadi menurut Anton, ritual ini akan sukses ketika janin yang ada di dalam kandungan istrinya ini tiba-tiba hilang dan kemudian Anton dan istrinya ini digantikan uang. Uang ini bukan hanya ratusan juta tapi miliaran. Nah, tapi karena ritual ini gagal, Anton merasa bersyukur. Dia kemudian bisa melahirkan anaknya dengan normal dan sehat dan kemudian Anton bisa bersabar. Dari sabarnya itu, Anton kemudian mendapat pekerjaan. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Hendri kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kalian juga mengingat pesan kami di awal tadi bahwa ketika kami menceritakan cerita yang semacam ini, jadikan cerita ini sebagai pelajaran dan ambil hikmahnya dari cerita yang kami sampaikan ini. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laguku pancaran kasih hidupku, terima sukmaku mengalun mesra merana, daku mencari-cari